Halo guys, oke balik lagi bersama gua ya, oke, dan kita udah hiatus 1 bulan kayaknya ya, oke. Nah, kenapa gua hiatus ya? Karena gua lagi mikirin konten ke depannya ya, biar kita bisa bermanfaat bareng, oke. Dan gua mikirin untuk konten baru yaitu kita bakal analisa bareng ya, jadi analisa bareng saham ya. Nah, ini kita bakal analisa Ratu, saham yang baru IPO, oke. Gak biasanya sih gua bahas saham yang baru IPO alias EIPO, apalagi udah terbang tinggi ya. Tapi ini gua bahas untuk kepentingan kalian, bukan kepentingan gua, karena gua gak bakal lirik juga sih, karena ini kemahalan ya kita ngomongnya. Oke, jadi kita langsung saja masuk pembahasannya. By the way, sebelum itu jangan lupa disclaimer on selalu ya. Ini bukan jika menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi gue cuma assist kalian ya. Jadi gue cuma support kalian biar kalian tahu apa yang kalian beli. Oke, nah jadi teman-teman mungkin udah ada yang beli saham Ratu ya. Itu mungkin dari IPO di awal mereka udah beli semua, dan sekarang mungkin udah cuan 300% ya, bahkan mungkin udah ada yang jual, take profit dan sebagainya ya. Sekali lagi congrats ya buat teman-teman ya. Cuma kalau kita ngomong lagi bagi teman-teman masih hold atau mungkin beli ketinggian dan sebagainya ya, balik lagi ini kan saham baru IPO dan pasti valuasinya mahal banget, oke. Nah, secara valuasi kita mau evaluasi dulu baru masuk ke bisnisnya ya. Secara valuasi dia ini mahal banget, oke. PBV-nya cuma 43 kali ya. Untuk valuasi mahal ya, dengan market cap yang oke, gede banget ya. Oke, market cap-nya cukup gede. 14.661 miliar berarti berarti triliunan udah ini. Oke, jadi by the way gue lihat dari stock bid ya. Oke. Jadi kalau kita ngomong ini sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan nanya gue nih gimana? Dari valuasi udah mahal, intinya itu. Kalau teman-teman yang mungkin dari pas beli IPO, gue ngomong lagi, itu mereka udah profit banget ya, udah cuan banget, mereka mau lepas juga bisa. Dan sekarang dia kena suspend ya. Dan kalau nanya gue apakah bakal naik lagi, kok gue sih bilang sih enggak sih. Naik pun bisa, cuma kita nggak bisa tebak gitu loh. Ini jatuhnya probabilitas ya, antara naik atau turun gitu loh. Jatuhnya agak gambling kita ngomong, karena kalian kan beli kan based on momentum sesaat doang karena IPO gitu loh. Ini kalau bisa suspend dibuka ya, kemungkinan bisa terbang lagi, kemungkinan besar bisa terjun lagi, gak ada yang tahu, oke. Nah, itu dari secara apanya lah ya, valuasi dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong secara bisnisnya, ini bisnisnya apa sih, oke. Nah, ini kita langsung baca aja ya. Untuk Ratu itu ya, itu sebenarnya itu bagian dari Raja. Oke, yang bagian Raja, kalian udah tahu Rukun Raharja ya, itu perusahaannya. Itu salah satu perusahaan favorit gue sih sebenarnya sih ya, Rukun Raharja itu. Gue itu dulu pernah beli di 2021 dengan harga 220-an kalau nggak salah, dan gue lepas kecepatan ya. Dan itu kesalahan gue juga karena gue tuh masih awal banget, masih new banget ya. Padahal gue udah analisa bagus-bagus ya di saham tersebut, bahwasanya perusahaan Raja itu mereka rugi karena selisih kurs. Dan beneran aja sekarang laba mereka gede banget ya. Itu penyesalan seumur hidup gue ya. Tapi maklum lah, itu gue masih awal ya, gue ngelakuin kesalahan, tapi gue sekarang udah belajar ya, jadi ya udah. Nah, secara bisnis kan kalau Raja itu kan berarti dia bilang itu kan perusahaan gas, oke. Perusahaan gas. Nah, kalau misalkan untuk Ratunya ini juga migas kok dia juga gitu loh. Jadi mereka tuh punya apa? Kalau di si Cepu dia tuh lebih ke apa ya? Si Ratu itu lebih ke pengelolaan aset ya kita ngomongnya. Nah, kalau di sini kita tulis bahwasannya, by the way, kembali lagi disclaimer on ya, oke. Jadi ini analisa dari gua, kemungkinan bisa benar atau salah ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi karena ini konten baru memang buat kalian, bukan buat gua gitu loh. Jadi gua bakal bantuin kalian untuk lebih dalam lagi melihat perusahaan ini bagaimana ya. Kalau dari dia punya, bentar kita lihat dulu. Oke, kalau dilihat dari keterangannya ya, ini gue coba ada cari lagi, bentar kita lihat dulu. Dia ini lihat ya, didirikan tahun 2006, oke, sebagai holding. Nah, pengelolaan investasi di sektor minyak dan gas bumi, berarti mereka itu cuma pengelolaan aset. Berarti boleh dibilang ini macam holding, perusahaan holding, benar-benar ya, ini perusahaan holding, tapi dia bergerak di sektor minyak dan gas bumi. Jadi kalau perusahaan investasi kayak gini ya mirip-mirip kayak apa ya, kayak Saratoga lah kita ngomong lah ya. Tapi cuma Saratoga kan lebih banyak lagi, lebih luas lagi ruang lingkupnya ya, bukan hanya tambang, tapi dia bisa sampai ke infrastruktur seperti menara ya, menara apa,
telekomunikasi gitu. Jadi itu lebih luas lagi, kayak tebi gitu kan. Nah, kalau misalkan holding kayak gini kan, berarti dia udah ada spesifik niche-nya. Kalau yang ini, ya dia tuh lebih ke minyak dan gas bumi. Berarti dia ini macam apa ya? Macam si udah kayak bumi resource jatuhnya. Dia kayak holding gitu loh jatuhnya. Oke, kita lihat dulu. Persero memiliki 2 blok industri produksi minyak sama gas bumi. Migas. Nah, kita kalau ngomong dulu nih dari sektor migas ya. Sebenarnya kalau kita ngomong migas itu sebenarnya kalau di Indonesia itu biasa-biasa aja sih, kalau gue bilang sih, jujur aja sih. Ya, kalau di Indonesia itu yang paling terkenal itu kan tambangnya sih sebenarnya. Tambang batu bara, ya, tambang emas. Kita tuh kaya akan sumber daya alamnya gitu loh. Kalau migas kita biasa aja sih, kok gue bilang sih. Kayak kita coba lihat aja lah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang migas gitu loh. Ya, baik hulur maupun hilir ya kita ngomong ya. Kayaknya performanya ya gitu-gitu aja gitu loh, kalau menurut gue ya pribadi ya. Kalau kalian bilang kalau kita di dunia nomor 1 kita tetap di batu bara gitu loh. Tapi kalau migas kayaknya lu lihat yang gede apa? Negara raja minyak apa? Mungkin kayak Arab ya, itu kan kilang minyak banyak banget di sana, makanya banyak kayak kalau nggak Qatar ya, lu bayangin itu kan banyak julukan-julukan raja minyak semua itu, kayak beli klub bola kayak PSG gitu kan dimiliki Qatar, terus Man City gitu kan, makanya ada julukan apa oil money dan sebagainya kan, karena memang itu dari sana kita belajar bahwasannya memang tuh negara-negara terkenal dengan minyaknya gitu loh. Mereka tuh memang kayak algojonya lah kalau di industri minyak dan gas gitu. Minyak ya kita ngomong. Kalau gas bumi ya so-so aja sih kalau gue bilang sih. Jadi makanya gue bilang kita itu lebih flat sih ya kalau untuk migas. Jadi gue jujur kalau lu nanya gue apakah gue tertarik sama bisnis migas, gue sih tertarik aja karena berkaitan dengan energi itu nggak bakal pernah mati secara bisnis gitu loh. Ya lu mau moderate, mau advance ya secara sistem di bisnisnya, bagi gua lu gak bakal mati sih bisnis gituan sih. Lu bakal tetap ada dapet project karena tuh project gede, dan ini boleh dibilang bagian untuk negara juga jatuhnya ya. Jadi lu nanya gua bagus atau enggak, bagi gua biasa aja. Itu aja sih. Kalau mau batu bara itu lebih bagus gitu ya. Oke, nah yang pertama ada Blok Cepu melalui perusahaan pencandaan memiliki. Oke, bentar kita lihat dulu. Gua udah rangkumin sih sebenarnya. Kalau dari Blok Cepu dia itu asosiasi perusahaannya itu PT Petrobras Jatim Utama Cendana ya. Ratu punya hak partisipasi itu 2,2423%, berarti 2,32% ya. Blok ini dioperasikan oleh ExxonMobil dan merupakan salah satu penghasil minyak utama di Indonesia. Oke, jadi penghasil minyak utama di Indonesia. Nah, ExxonMobil ini apa? Coba kita buka lebih luas lagi ya. Kita cari tahu ExxonMobil ini apa sih? Oke. Jadi di sini gua juga pelan-pelan ngajarin temen-temen nih, mungkin yang baru pemula, yang baru terjun tapi demen mungkin ikutan beli saham gitu kan, IPO dan sebagainya karena ngejar cuan cepet ya. Nanti kalau udah nyangkut dan sebagainya kan pasti bakal recok gitu kan. Jadi ini yang coba aku bantuin, kita sama-sama riset ExxonMobil itu apa sih. Jadi biar kalian tahu kalian beli apa gitu loh. ExxonMobil. Coba kita cek ya. ExxonMobil. Nah, Natural Gas Company. Berarti Natural Gas Company. Berarti boleh dibilang dia ini gas buminya adalah gas natural. Gas alam berarti ya. Natural gas berarti dia ini macam pegas berarti. Pegas kan gas alam. Pegas. Terus Rego Harja juga gas alam sih sebenarnya sih. Ya, berarti nyambung ya. Oke, ExxonMobil. Kita lihat ini perusahaannya apa. ExxonMobil ini adalah, kalian langsung cek ke Wikipedia juga ExxonMobil ini apa bagi yang belum tahu gitu loh. Dan dia memang wilayah seluruh dunia, kantor pusat di Irving, Texas, Amerika. Oh, berarti dia kolaborasi sama perusahaan luar. Oke. Dan ExxonMobil dia ini merupakan penerus langsung terbesar dari Standard Oil yang didirikan oleh John D. Rockefeller. Oh, berarti ini perusahaan gede ini sebenarnya sih. Ini perusahaan gede. Dan sebenarnya Standard Oil itu udah ada sejak 1870 kalau kita ngomong. Ini kan cuman kelanjutannya gitu loh perusahaannya. Dilanjutin dengan nama
ExxonMobil berarti dia ini udah ada sejak, oh fuck, berarti udah 155 tahun yang lalu. Oh fuck man, shit, udah lama banget berarti. Oke, kalau kayak gini, di Indonesia juga ada kan. Dan dia sebagai penghasil minyak utama di Indonesia. Berarti, wah ini gede nih. Ini ke depan nih kalau memang ini berjalan terus, ini gede nih, bisa gede nih. Karena dari bloknya ini, blok cepunya ini dioperasikan oleh ExxonMobil gitu loh. Nah, cuma kan Pak Ratu cuma punya hak partisipasi sebesar 2,2473% dari perusahaan asosiasi PT Petrogas Jatimutama Cendana. Nah, ini ke depan kita nggak tahu gimana. Mungkin aja dia pakai dana IPO untuk nambah porsi, nggak ada yang tahu ya. Oke, nah terus apalagi ada nama Blok Cabung ya. Blok ini dikelola oleh PetroCina dan memiliki potensi cadangan migas yang gede. Ratu memiliki hak partisipasi sebesar 8%. Oke. Jadi kalau kita ngomong dia benar-benar ini fokusnya sangat-sangat holding sekali ya. Oke, jadi dia tuh sebagai benar-benar untuk pengelolaan doang. Oke, PetroCina itu salah satu perusahaan minyak dan gas bumi terbesar di Asia. Itu sebagai operator. Jadi sebenarnya kita ngomong ya secara bisnis ya, ini not bad. Oke, not bad ya. Jadi kalau misalkan nanya gue, berarti bang kalau saya beli sekarang saya hold meskipun terjun ya nggak masalah. Balik lagi subjektif, tapi kalau dari gue sebagai value investor gue nggak bakal megang. Karena ini sudah sangat mahal dengan PBV yang sudah sangat besar sekali guys ya. Bagi yang belum tahu PBV-nya berapa, tadi udah gue bilang 43 kali ya. Oke, dan dia punya market cap itu 14.661 miliar, berarti 14T ya berarti ya. Oke, jadi itu boleh dibilang lumayan gede untuk size-nya. Ya, makanya kenapa harga IPO juga lumayan sebenarnya. Oke, jadi kalau gue bilang ke depan apakah bisa bagi dividen? Maybe, nggak ada yang tahu cuy. Cuma balik lagi, jadi dia ini fokusnya di energi. Ingat, energi itu kalau di Indonesia itu sangat penting ya, terutama kita sumber daya alam gede. Ya balik lagi, cuma kalau untuk migas agak gimana lah, ya agak moderat lah kita ngomong. Tapi kalau memang tambang, kita tuh terkenal di tambangnya gitu loh ya. Jadi mungkin kalian bisa consider ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah tahu ini gimana, mungkin teman-teman ya kalau gue pribadi saranin ya, mungkin bisa ngelirik perusahaan lain. Ya mungkin saham valuasinya lebih murah, tapi kalau teman-teman yang doyan ngejar kereta ya, atau yang ngerti lah, gue udah tau resiko gue, kok gue masuk sekarang gue bakal rugi karena gue tujuannya cuma trading dan gambling ya. Silakan, gak ada benar gak ada salah ya, selama cuan why not. Oke, itu terserah kalian. Oke guys ya, jadi itu saja sih yang gue mau bilang ke kalian ya. Jadi gue di sini sebagai teman kalian doang ya, gue ngebantuin karena di konten gue tuh, brand gue tuh lebih ke teman buat kalian juga sih. Jadi gue assist kalian aja ya. Oke, jadi ini video baru, konten baru kita analisa bersama ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian semua ya. Gue di sini gak bakal hitung valuasi dulu karena kalian kalau misalnya gue bantu hitung valuasi ya, nanti otak kalian meledak gitu loh. Karena di sini aja kalian nanti udah susah nih karena kalian mau analisa lagi gitu loh. Karena teman-teman yang nyangkut, yang bersiap-siap mungkin bakal diterjunin ya, bakal hold gitu loh. Jadi orang boleh dibilang jadi mendadak investor lah kita ngomong kayak bahasanya ya. Oke. Jadi ya itu aja sih yang bisa gue tahu sih. Jadi kembali lagi disclaimer on ya, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, ini gue juga cuma bantuin kasih tahu kalian aja ya. Karena gue kalau baca-baca di Stockbits ini banyak sih sebenarnya sih teman-teman di sini kayak lebih banyak ngebahasin masalah harga daripada bisnisnya ya. Jadi ini gue bantuin biar kalian lebih aware aja. Oke guys, ya. Jadi ini masih disuspend, jadi tunggu aja ya. Semoga sih naik lagi biar teman-teman bisa, mungkin ada yang bisa keluar ya, ada yang bisa at least take profit lah ya. Mungkin teman-teman pengen beli kebutuhan apa gitu ya. Oke. Jadi semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa membantu teman-teman juga. Oke, see you on the next video. Bye bye.